percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Salve! Mari berziarah bersama kami ke 6 negara di Eropa Barat, yaitu Belanda, Belgia, Prancis, Swiss, Italia, hingga Vatikan pada bulan Agustus tahun ini 2024. Kuota terbatas hanya 30 orang saja. Yuk, untuk info selengkapnya dan pendaftaran, hubungi nomor WA 082395354851. Dalam ziarah ini, kami akan mengajak sahabat Katolik Ukraina untuk berziarah ke sejumlah situs peziarahan penting kekatolikan yang terkenal dan keren di dunia, diantaranya ke kota Lourdes, tempat penampakan Bunda Maria tahun 1888. Ke kota Assisi, berziarah ke makam Beato Carlo Acutis yang tubuhnya masih tetap utuh hingga saat ini karena mujizat Tuhan. Selain itu, kita akan mengajak sahabat Katolik Ukraina audiensi dan bertemu dengan Paus Fransiskus langsung di kota Vatikan. Yuk, segera daftar karena kuota terbatas hanya 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Salve sahabat Katolik Ukraina. Pada video sebelumnya, kita sudah pernah membahas 20 negara yang berubah menjadi mayoritas Katolik di abad 21 ini. Pada video kali ini kita akan membahas negara-negara yang dulunya mayoritas Katolik, namun tak lagi menjadi mayoritas di abad 21 ini. Wah, negara mana sajakah itu? 3. Lebanon. Lebanon merupakan salah satu negara yang terletak di Timur Tengah. Negara ini menjadi negara dengan persentase umat Kristen tertinggi se-Timur Tengah. Siapa sangka negara yang berbatasan langsung dengan Israel ini dulunya adalah mayoritas umat Kristen loh, dengan gereja Katolik sebagai gereja terbesarnya. Ya, pada pertengahan abad ke-20, Kristen merupakan agama mayoritas di Lebanon, di mana sebagian besar umat Kristen Lebanon ini merupakan anggota gereja Katolik. Akan tetapi karena situasi politik dan keamanan yang semakin tak stabil, membuat banyak umat Kristen di negara Lebanon kemudian memutuskan melakukan emigrasi, yaitu meninggalkan negara mereka dan menetap di negara lain seperti ke Amerika Serikat. Perpindahan besar-besaran ke negara lain ini membuat demografi agama di negara Lebanon berubah drastis hingga di abad 21 ini, Islam telah menjadi mayoritas di negara Lebanon. Umat Muslim telah mencakup 50% lebih dari total penduduk Lebanon. Katolik kini menjadi agama terbesar kedua di Lebanon dengan persentase mencakup 46,5% data dari G-Catholic tahun 2021. Walau tak lagi menjadi mayoritas Katolik, namun gereja Katolik memainkan peran yang sangat penting bagi negara Lebanon khususnya di dunia politik, di mana Presiden negara Lebanon haruslah seorang Katolik dari Gereja Katolik Maronit Lebanon, dan sebanyak 43 dari 128 kursi parlemen di Lebanon diperuntukkan khusus untuk umat Katolik. Wah, keren ya Lebanon. Dua, Guatemala. Pada video sebelumnya terdapat sejumlah negara Protestan yang berubah menjadi mayoritas agama Katolik di abad 21 ini. Beberapa di antaranya seperti Swiss, Jerman, Irlandia Utara, dan Republik Demokratik Kongo di Afrika yang dari negara Protestan berubah menjadi negara Katolik. Sebaliknya ada juga loh sahabat Katolik Ukraina negara Katolik yang justru berubah menjadi negara Protestan di abad 21 ini. Ya, inilah negara Guatemala. Guatemala merupakan salah satu negara yang terletak di Amerika Tengah. Dahulu, negara ini mayoritas beragama Kristen Katolik. Di tahun 2001, populasi umat Katolik masih mencapai 55% dari penduduk negara. Akan tetapi pada tahun 2022 untuk pertama kali dalam sejarah, populasi penganut Kristen Protestan telah melampaui tipis populasi umat Kristen Katolik, di mana Protestan mencakup 44% dari penduduk, sedangkan Katolik 41% menurut data Wikipedia.
Hal ini karena pertumbuhan penganut Protestan khususnya dari aliran Pentakostal karismatik di negara Guatemala jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Katolik. Kini, Guatemala menjadi satu-satunya negara mayoritas Protestan di Amerika Tengah. Umat Katolik dan Protestan hidup berdampingan dalam keharmonisan di negara ini sebagai sesama pengikut Kristus. 1. Republik Ceko. Jika Lebanon berubah menjadi mayoritas Islam dan Guatemala berubah menjadi mayoritas Protestan, maka Republik Ceko adalah satu-satunya negara mayoritas Katolik di dunia yang kini berubah menjadi mayoritas ateis atau tidak beragama di abad 21 ini. Ya, negara yang terletak di Eropa ini dan berdekatan dengan Jerman dan Italia ini, mayoritas penduduknya tak lagi percaya kepada Tuhan dan tak lagi memiliki agama. Pada tahun 1910 silam, Republik Ceko bahkan masih masuk 10 besar negara Katolik terbesar di dunia, di mana 86,2% penduduknya menganut agama Katolik. Akan tetapi memasuki tahun 2000 terjadi penurunan drastis umat Katolik di Republik Ceko, di mana tahun 1991 penganut agama Katolik turun menjadi 39,1% dari penduduk. Banyak di antara mereka telah beralih menjadi ateis. Hal yang sama juga dialami oleh negara tetangga mereka, yaitu Jerman, di mana Jerman yang dulunya basis Protestan, lalu kemudian banyak jemaat yang beralih menjadi ateis dan gereja Katolik kini menjadi gereja terbesar di Jerman. Data paling terakhir pada tahun 2021, populasi Katolik di Republik Ceko turun lagi menjadi 31,1% atau sebanyak 3,3 juta umat dari 10,7 juta penduduk Ceko. Ceko kini menjadi negara ateis di Eropa selain negara Estonia. Wah, sangat disayangkan ya. Padahal negara Republik Ceko ini merupakan negara asal dari salah satu devosi terkenal dalam gereja Katolik, yaitu kanak-kanak Yesus, di mana sejarah penampakan dan mujizat kanak-kanak Tuhan Yesus berasal dari kota Praha, ibu kota dari negara Republik Ceko. Kita doakan semoga iman Katolik kembali bersinar di negara Republik Ceko, dan semoga kanak-kanak suci Yesus memberkati penduduk Ceko. Walau tak lagi menjadi mayoritas Katolik, namun gedung-gedung gereja Katolik masih terawat dengan baik di negara ini dan banyak dikunjungi oleh para peziarah Katolik dari berbagai negara. Sahabat Katoliko keren, itulah dia 3 negara Katolik yang tak lagi menjadi mayoritas Katolik di abad 21 ini atau berubah menjadi minoritas. Yang utama kita doakan semoga umat Katolik di 3 negara ini terus menjadi cahaya dan berkat bagi negaranya serta iman Katolik terus bertumbuh dan berkembang. Sekian dan terima kasih, Katoliko keren, salve! Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit. Membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia, memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar, memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia, setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik,
Kami mengajak Anda untuk mengunjungi Gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah Gereja Katolik, selamat datang kembali ke rumah yang sejati.